kau lihat, kalau dengan bertambahnya ilmumu ada perilakumu yang berubah, jalanmu berubah, ngomong sama orang berubah, artinya akhlaknya berubah, maka teruskan kau nuntut ilmu. Tapi kalau ternyata kau dapat 10 hadis, akhlakmu nggak berubah, kau berhenti nuntut ilmu. Takut jadi petaka buat engkau nanti. Karena bahaya, orang belajar ilmu hadisnya banyak, ayatnya banyak, tapi akhlaknya nggak berubah. Ada seorang penyair yang mengatakan, wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mithla ma dakhala. Apa gunanya sekolah di sekolahan kalian kalau lulus sama seperti ketika masuk, nggak ada perubahan? Maka ilmu membawa kepada perubahan. Rasul SAW tidak pernah meminta tambahan kepada Allah kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Maka antum belajar, datang ke pengajian. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri. Membiasakan diri. Orang yang pelit, dia bakhil. Allah Akbar. Dia udah dapat ilmunya. Kalau sedekah diganti sama Allah. Tapi tetap perasaan bakhil itu ada. Udah biasakan. Jadi antum keluar rumah, taruh duit. Ana mau sedekah. Tiap hari biasakan. Ketika ada kotak amal, antum biasakan 100.000. Ketika mau mengeluarkan itu, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Sekali berat. Besok 2 kali berat. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Antum kalau nggak sedekah, bingung. Karena antum sudah membiasakan diri antum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Ilmu itu dengan belajar, dan ketabahan itu dengan melatih, berusaha untuk melatih diri kita. Maka perlu latihan. Di antara latihan yang membuat kita berakhlak mulia, mengembala kambing. Ustaz Haikal punya tempat mengembala kambing? Enggak, kayaknya perlu. Tidak ada nabi pun yang diutus kecuali pernah mengembala kambing. Orang kalau suruh ngembala kambing, jemaah, Masya Allah. Ana pernah bawa kambing, Masya Allah. Kita sama teman-teman beli kambing, taruh di desa. Berapa ekor waktu itu? 4, 6. Turun tuh kambing dari mobil. Kita angkat, kita bawa 1. Ternyata 1 masuk ke rumahnya orang. 1 makan tanamannya orang. Oh Allah, kambing gak bisa dipanggil. Gak bisa, sini. Nah, kita harus balik. Ayo, jalan. Kita akan belajar kesabaran dari kambing. Antum mau marah sama kambing, mengatakan, kau itu kambing memang kambing, anak, kata dia. Maka tidak ada seorang nabi pun kecuali mengembala kambing. Maka perlu kayaknya pesantren-pesantren itu memiliki tempat pengembalaan kambing. Tujuannya untuk melatih anak-anak nih. Akhir pekan 5 orang kirim. Kau gembala kambing, dia akan belajar sabar. Ngelihat kambing, ada 1 yang malas nggak mau jalan, harus didorong. Ada 1 harus ditarik, ada 1 berantem, macam-macam kerjaannya kambing. Di situ kita melatih diri kita. Iya, akhlak kita akan berubah, insya Allah jemaah. Kemudian yang terakhir, karena waktunya, bukan yang terakhir sebenarnya, tapi karena waktunya sudah tinggal sedikit, diantaranya cari teman jemaah. Teman itu mempengaruhi akhlak kita. Kalau teman antum itu suka sedekah, mau nggak mau antum nggak enak sedekah. Masa dia terus yang bayarin ana, nggak enak kan? Hari ini ana yang bayarin, karena malu. Awalnya malu, tapi lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Dan yang terakhir yang ini akan sampaikan, mengetahui kekurangan diri kita. Kita harus mempelajari apa sih yang kurang di diriku. Di bagian mana aku ini kurang. Ketika orang itu tahu motornya rusak, insya Allah dibawa ke bengkel. Tapi kalau orang itu nggak ngurusin motornya rusak, selama bisa dipakai, dia pakai. Nanti terakhir nggak bisa jalan tuh motor. Kita pun gitu. Orang yang merasa benar nggak akan pernah bisa jadi benar. Siapa yang akan memperbaiki dia kalau dia merasa baik? Sudah, aku ini sudah baik. Tapi orang yang merasa dirinya kurang, niscaya dia akan merubah dirinya.
Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan ada 4 hal untuk mengetahui kekurangan diri kita. Dari mana kita tahu diri kita ini kurang? Yang pertama, datang ke ustaz, datang ke syekh yang dia ngerti sama kekurangan jiwa manusia. Dia datang, Ustaz, ana ini kayak tadi ceritanya sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW minta nasihat. Nasihatnya apa? Jangan marah. Kayak gitu tuh, Ustaz, ana ini kayak gini nih Ustaz. Apa yang sikap harus ana ambil? Maka Ustaz akan memberikan arahan. Tapi Ustaz yang seperti ini udah jarang jemaah. Ini di masanya Ibnu Qudamah. Syekh yang bisa memberikan arahan kayak gitu jarang. Maka kita kalau dapat kayak gitu, kita sering datang ke rumah. Tanya Syekh Afwan, ana kepingin tahu apa Ustaz yang harus ana lakukan. Sikap apa yang harus ana ambil. Yang kedua, cari teman yang setia dan tulus mencintai kita. Yang dia suka berbagi kesalahan kita. Kau itu seharusnya nggak kayak gini. Kau itu seharusnya nggak kayak gini. Kau seharusnya melakukan ini. Teman kayak gini nih, karena dia tiap hari bareng kita, dia tahu kekurangan kita. Biasanya teman yang kayak gini kita benci. Umar bin Khattab mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aib-aibku. Umar malah senang sama orang yang menceritakan kekurangan Umar. Karena apa? Karena bisa memperbaiki diri kita. Tapi kita kalau punya sohib kayak gini, aduh kayaknya fulan gak perlu ditemenin. Kita paling suka sama sohib yang sering memuji kita. Oh Masya Allah, gak ada orang kayak kau. Masya Allah, bener ya? Masya Allah, jazakallah khair. Oh orang baik. Ini nih bahaya nih. Maka kita perlu cari teman yang suka mengkritisi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara ketiga, antum dengarkan ucapan orang-orang yang gak suka sama antum. Biasanya orang kalau benci sama kita, itu dia tahu segala kekurangan kita. Jangan kekurangan yang baik jadi kurang buat dia. Maka itu manfaat buat kita. Kata Imam Syafi'i mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Orang tuh kalau udah seneng, maka yang jelek jadi baik. Tapi orang kalau sudah benci sama antum, yang buruk, yang baik pun akan jadi jelek. Maka kalau ada orang ngomongin antum, fulan kau itu orangnya pelit, katanya sombong, kadang-kadang gitu kan. Oh itu katanya sombong ini, iya benar, iya. Coba aku akan mengkoreksi diri. Maka omongan musuh itu antum sampaikan, antum catat, kumpulin semua. Ada seorang yang mengatakan, idza ramakan nasu bil hijarah, fajma' tilkal hijarah, wabni biha sullaman nahwan najah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada akhwat, umat, diharapkan untuk bisa maju ke barisan depan karena di luar sudah turun hujan. Kami ulangi kepada bagian akhwat dan umat, jamaah wanita dan perempuan, harap untuk merapatkan saf yang ke depan. Diharapkan lebih merapatkan saf ke depan karena di bagian belakang terkena hujan. Masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan itu membawa manfaat buat kita semua. Nah, kembali kepada perkataan seorang alim ulama mengatakan, kalau ada orang yang melempari engkau dengan batu, apa yang kita lakukan? Jangan antum balas. Kan kita kalau dihina orang, kita akan menghina. Kalau kita celak, kita akan mencela. Jangan. Kau kumpulkan tuh kalau lemparin batu. Ngapain? Kau bangun anak tangga menuju kesuksesan. Kita kumpulin udah. Kritikan-kritikan dari orang, bismillah. Kita insya Allah bisa memperbaiki diri. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kekurangan diri kita ini, kita hidup bergaul dengan orang. Kita lagi kumpul di sana, orang ngomong ini nggak baik. Oh, kita tahu, oh berarti ini nggak baik. Aku kok kayak gitu. Maka dengan kita bergaul dengan manusia, paling tidak kita bisa mengambil nilai-nilai kebaikan
dan menjauhi nilai-nilai keburukan yang masyarakat yang menghukumi hal itu kadang-kala. Itu berkaitan dengan akhlak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal. Dan bisa kepada Ustaz Karim, Ustaz Siti, berjasa dasar kepada Allah Taala. Jawab kepada Allah. Diberikan pada sesi yang berikutnya dan tidak usah kami ulangi kepada bagian yang akuat ataupun yang perempuan untuk merapatkan bahasa ke depan untuk memberi ruang bagi jemaah yang berada di belakang. Di sini ada beberapa pesan yang sudah masuk, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara untuk meluruskan niat supaya tidak muncul rasa niat di dalam Al-Quran? Subhanallah jemaah. Ini pertanyaan yang sangat sulit. Karena memang Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda ala nafsi min niyati fa innaha tataqallabu alayhi. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Dia tuh bolak-balik niatnya. Ingin dipuji, ingin disanjung, awalnya ikhlas, awalnya berangkat umroh haji nggak ngasih tahu orang, berangkat haji lewat Jakarta, kan nggak ada yang tahu orang Pontianak. Sampai sana foto dia, kirim ke Facebook, sama aja kau. Kau nggak pengen orang Pontianak tahu kau kirim foto-foto? Dan biasanya kita tuh kalau datang kajian pada sibuk sama foto kan, langsung dirubah statusnya, lagi kajian Ustaz Syafiq. Itu kalau lagi kajian rubah status. Tapi kalau berbuat dosa pernah merubah status antum? Sudah di mana statusnya masih kajian terus gitu kan? Itu riya aja, hati-hati antum. Nggak perlu antum ceritakan. Sebagaimana kita menyembunyikan dosa kita, usahalah kita menyembunyikan amal kebajikan kita. Ada waktu-waktu kita untuk menampakkan amal kebajikan demi menarik orang lain. Allah mengatakan in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, kalian kasihkan ke orang yang membutuhkan tanpa ada yang tahu, itu lebih baik buat kalian. Kenapa? Amalan yang tidak ada, yang tidak diketahui orang, itu lebih ikhlas. Setan nggak bisa gangguin kita karena nggak ada yang tahu. Makanya untuk memperbaiki niat itu salah satunya melihat kebesaran Allah. Kau apa sih yang kau harapkan dari orang? Kau mengharapkan pujian, nggak berguna pujian orang itu. Yang berguna pujian siapa? Allah. Kalau kau mau riak sama Allah nggak apa-apa. Ketika nggak ada orang, ya Allah, aku mau sholat ya Allah. Ngomong sama Allah. Maka ketika itu kita bisa menjaga niat kita dan banyak-banyak istighfar ya. Hari ini kita niat ikhlas, besok terganggu, berusaha untuk diperbaiki niat kita sambil memohon kepada Allah supaya kita ikhlas lillahi ta'ala. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, berdosaan jika cemburu dengan suami yang lebih memilih pergi kajian daripada bantuin istri. Sementara di rumah anak sedang sakit. Mohon doanya agar kondisi keluarga tetap berada di atas sunnah jazakallahu khairan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi cemburu sama suami yang datang kajian daripada yang tidak membantu istrinya sedangkan anaknya sakit. Maka seorang istri dia harus tahu memposisikan dirinya. Kalau memang anak yang sakit bisa ditinggal. Ada anak sakit bisa ditinggal nggak masalah. Bapaknya ada pun nggak bisa ngapa-ngapain. Paling nggak malah suaminya dukung, bang sana datang kajian.
Tuh, katanya orang yang kajian itu malaikat-malaikat pada turun. Mereka pada diampuni dosa-dosanya. Kau nanti doakan nih anak, aku jaga nih anak. Maka kita harus husnudzon dan memandang semua itu jadi indah. Antum tahu rumput yang coklat itu kenapa enak dimakan sama sapi? Padahal coklat. Sebagian orang mengatakan karena sapinya pakai kacamata hijau. Jadi sapi itu lihat, Masya Allah, hijau semua. Sampai orang yang ngasih makan itu hijau juga. Seperti itu. Sebenarnya kita bagaimana menyikapi sebuah permasalahan. Kayak tadi suaminya mau kajian, kajian ini kan nggak tiap hari umpamanya. Anak kita juga memang bisa ditinggal, kecuali anaknya nggak bisa ditinggal. Memang kesian jamaah. Anak kadang-kadang kalau melihat anak di rumah lagi sakit nih, para suami nih, Masya Allah. Kadang kalau anak sakit, bukan suami yang bangun, tapi ibunya dibangunin. Anaknya nangis tuh, kau gendong. Aku mau tidur. Kadang-kadang seperti itu ada suami. Ingat yang terbaik di antara kalian dan yang paling baik sama istrinya. Maka semoga istri-istri yang ditinggal ngaji oleh suaminya, tapi jangan sampai zalim. Ada suami yang kajian sampai zalim. Kajian berhari-hari dia pengajian, sedangkan anaknya sakit dan tidak ada yang ngurusin. Maka dia harus tahu diri kapan dia meninggalkan rumah dan kapan dia harus tetap di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Sini ada pesan yang sudah masuk juga. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan tutur kita yang terlalu tutur? Masya Allah. Kayaknya yang tanya ini anak kasih buku. Judulnya Awas Futur. Nanti datang ke antum. Baik, berkaitan dengan futur ini jamaah. Manusia itu akan mencapai titik jenuh. Ada masa jenuh orang itu ada. Makanya kita disuruh mengistirahatkan diri kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak tiap hari beliau ngasih ujangan kepada para sahabat. Karena takut orang itu jadi bosen nanti. Jiwa itu butuh istirahat. Ketika antum merasa futur, antum lihat apa yang antum butuhkan. Anak kayaknya butuh istirahat. Bismillah, antum jalan-jalan ke tempat yang memang diperbolehkan umpamanya. Antum olahraga, antum apa, menghilangkan futur itu. Lalu kembali, jangan dipaksa. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati di masjid sebuah tali. Ditanya, tali apaan ini? Kata para sahabat, ini tali punya Zainab atau Maimunah, istrinya Rasul SAW. Kalau dia capek sholat, dia pegangan sama tuh tali. Maka kata Rasul SAW, jangan putus tuh tali. Hendaklah kalian sholat ketika kalian sedang semangat. Jangan memaksakan diri. Akhirnya nanti itu jadinya futur. Merasa agama ini kok sulit ya? Enggak, agama itu mudah. Maka di antara obat futur itu zikrullah. Ketika antum futur untuk sholat malam, capek untuk sholat malam, futur untuk puasa sunnah, futur untuk datang kajian, jangan pernah futur untuk zikrullah. Karena itu termasuk hisin, termasuk tameng yang akan menyelamatkan antum dari godaan setan yang selanjutnya. Tapi kalau ternyata antum zikrullah juga enggak, habis sudah. Makanya kenapa zikrullah itu disebut hiris atau disebut hisin, akan menyelamatkan kita. Kemudian ketika antum futur, antum cari sohib. Cari sohib yang baik. Soalnya kalau sohib futur antum suka main futsal, antum diajak main futsal. Tapi kalau sohib antum yang futur itu biasa ikut kajian, sohib antum yang ketika antum futur biasa ikut kajian, paling tidak antum akan diajak, ayolah kata dia, aku malas capek, ayolah bismillah. Seperti itu. Maka itu beberapa kiat untuk menjaga dari futur dan banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Karena itu termasuk afdhalul dzikir yang akan menyelamatkan kita dari futur itu jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Saya pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak sangat mencintai istri, tidak pernah sekalipun mengukur dan juga selalu berusaha membahagiakan dia. Namun saja meminta izin untuk poligami dan padahal tidak diizinkan. Sementara ini jadi berkurang rasa cintanya. Bagaimana yang harus dilakukan agar tidak termasuk dalam dosa terkait adat dan akhlak dari istri?
Masya Allah, Masya Allah. Para jamaah rahimakumullah. Iya, ini poligami termasuk pembahasan yang membuat hati berbunga-bunga. Masya Allah. Antum semua pada tersenyum, Masya Allah. Apa nih kira-kira jawabannya nih? Yang pertama, nggak ada kewajiban minta izin sama istri. Istri mana yang ngasih izin, jemaah? Kalau ada istri yang ngasih izin itu kita cari itu yang kayak gitu tuh. Rata-rata istri itu berat memberikan izin memang. Tapi Allah membolehkan seorang suami berpoligami dengan catatan. Engkau bisa berbuat adil. Kalau dia mampu berbuat adil dan dia bisa menjaga hatinya, tidak nanti berat sebelah sehingga mendolimi yang lainnya, tafadhol. Tapi jangan sampai engkau menikah lagi yang ini tenggelam. Ada orang-orang yang tidak mampu untuk nikah lagi. Salah satu ilmu bagi orang yang ingin poligami itu adalah manajemen konflik. Dia harus punya ilmu namanya manajemen konflik. Karena apa? Karena dia sedang membuat konflik ini. Betul. Antum pikir istri-istri Rasul SAW nggak pernah konflik? Ribut mereka. Ribut. Kadang-kadang ribut di depan Rasul SAW. Itu sampai lempar-lemparan kue. Rasulullah SAW. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha sama Saudah. Aisyah tuh lagi bikin kue. Ngomong Aisyah sama Saudah. Nih kau makan. Jadi dia, enggak, kata dia. Kata Aisyah, kau makan. Ini di depannya ada Rasul SAW. Nabi itu pahanya satu di Aisyah, satunya di Saudah. Lagi ngobrol. Ribut nih Aisyah sama Saudah di tengah Nabi. Akhirnya Aisyah sakit hati, diambil itu adonan, ditaruh di mukanya Saudah. Nabi ini ngelihat di depannya ini. Saudah ngambil lagi, diantemin ke Aisyah. Nabi ketawa aja gitu kan. Kita kalau nggak tahu manajemen konflik, jangan ribut, kata dia. Apaan nih? Pernah Zainab ribut sama Aisyah, Hafsah ribut. Memang harus. Antum kalau nggak punya manajemen konflik, yang ada antum nanti akan menceraikan salah satunya. Karena melihat, aduh ini nggak benar nih. Ini udah ngaji, kata dia, cuma nggak ngerti cara menjadi istri. Enggak, dia memang sedang sakit hati. Maka antum harus belajar hal tersebut. Kalau antum nggak mampu, maka kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau antum takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Satu di Pontianak. Ya satu coba, bukan satu di Sintang gitu kan. Nggak, kalau takut nggak bisa berbuat adil, maka satu. Perkara tadi dia merasa istrinya tidak mengizinkan, sulit antum akan mencari istri yang mengizinkan. Tapi kalau antum merasa mampu,